memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang merusak alam dan berdampak pada hasil tani mereka. Petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo, berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. 20 tahun hampir ini. Kami berharap ada. Masa Serikat Tani dari berbagai daerah gelar aksi di depan gedung DPR RI. Serikat Petani minta untuk dibentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Ribuan masa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, masa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait unjuk rasa di DPR, sudah ada rekan kami Adisti Arifa di sana. Selamat malam. Adisti, bagaimana jalannya unjuk rasa petani tadi dan hasil audiensi dengan DPR? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR RI oleh para petani dan juga sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya pada malam hari ini sudah selesai dan secara perlahan massa juga sudah mulai membubarkan diri. Tadi pembubaran diri ini dilakukan sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat usai perwakilan atau para petani ini diundang ke dalam gedung DPR RI untuk melakukan audiensi bersama pimpinan DPR RI juga sekaligus dari sejumlah menteri
Kabinet Merah Putih, diantaranya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan juga Menteri Pariwisata, di mana tadi audiensi ini adalah terkait untuk mendengarkan aspirasi ataupun juga tuntutan para petani dan juga sekaligus mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dari hasil audiensi tadi, DPR RI ini menyimpulkan 3 poin atau 3 hal, diantaranya adalah bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang wilayah NKRI. Kemudian DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk badan pelaksana reforma agraria dan serta akan membentuk panitia khusus untuk pansus penyelesaian konflik agraria. Dan tadi setelah beraudiensi ini, massa yang tergabung dari para petani dan juga sejumlah elemen masyarakat ini juga sudah mulai membubarkan diri. Dan kondisi saat ini di depan gedung DPR RI ini untuk lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terlihat macet dan juga memang padat oleh kendaraan, karena tadi pada aksi demo berlangsung tepat di depan gedung DPR, lalu lintas ini sempat ditutup, kemudian dibuka pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sehingga hingga malam hari ini terlihat adanya penumpukan kendaraan. Begitupun juga kemacetan ini sedikitnya disebabkan juga oleh antrian kendaraan yang mengangkut massa demonstran dari sejumlah daerah, khususnya ini adalah dari daerah Banten dan juga dari Jawa Barat. Nah, kemudian juga sebagai kilas balik terkait aksi demonstrasi yang berlangsung pada siang sore tadi, ini berlangsung secara damai, tertib, dan juga teratur. Davi. Baik, terima kasih Adisti melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, keracunan massal program makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pingsan usai santap menu MBG. MBG hari ini, bukannya kemarin, hari ini, terbaru. Posisi sekolah SMK Karya Perjuangan. Kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sudah tembus 411 pelajar. Hingga kini dari 411 korban, sebanyak 47 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 364 korban menjalani rawat jalan. Hari ini menambah daftar panjang kasus keracunan makanan bergizi gratis. Siswa SMK Karya Perjuangan pingsan setelah memakan nasi MBG. Siswa mengeluh pusing setelah memakan menu nasi ayam goreng, buah, dan sayur. Menurut salah seorang siswa, makanan sudah tercium aroma basi, namun beberapa siswa tetap memakannya, sementara beberapa siswa lainnya tidak mau memakannya, sehingga terhindar dari keracunan. Ayam sama tahu, terus sambal, dan strawberry ya, buah-buahan strawberry, terus tomat. Setelah makan rasanya gimana? Setelah makan biasa aja, cuman beberapa menit kerasa ada mual. Ya. Kejadian keracunan ini sudah terjadi 2 kali, meski menu MBG yang diberikan untuk siswa dari dapur MBG yang berbeda dengan sebelumnya. Hingga Rabu siang, para siswa yang keracunan masih mendapat perawatan di Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis masih mendapat perawatan intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan RSUD Cililin. Banyaknya korban, pemerintah kabupaten menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga didesak hentikan sementara program MBG untuk melakukan evaluasi total. Pak, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis.
Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Ridji Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Ya. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo minta jajarannya perketat pengawasan kualitas makanan. Hal ini dilakukan guna memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari.
Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Skrim Polri tetapkan 959 tersangka kasus demonstrasi anarkis pada akhir Agustus 2025 yang lalu. Dari 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Kabar Reskrim Polres Komjen Syardianto mengungkapkan terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di angkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, diantaranya 664 orang dari umur dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa surati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis. GNB berpendapat Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuria, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tim dibentuk untuk reformasi kepolisian, tim versi Kapolri dan tim versi Istana. Sebagian pihak menilai terjadi dualisme dalam pembentukan tim reformasi di tubuh kepolisian. Tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui reformasi tubuh kepolisian, mendadak Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo mengumumkan telah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Berisi 52 perwira tinggi, tim ini dibentuk untuk mengevaluasi seluruh program Polri. Apa sih paling mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi, baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat.
Di sisi lain, Istana juga telah menyiapkan nama untuk bentuk tim reformasi Polri. Salah satunya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD. Rencananya tim ini akan terdiri dari 9 orang. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan persetujuan untuk bergabung. Tokoh-tokohnya siapa aja Mas? Pak Ini sama terus sudah tunggu lah minggu depan. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Apakah ada mantan Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Reformasi Polri ini merupakan bagian dari tuntutan 17+8 yang disuarakan massa saat unjuk rasa akhir Agustus lalu. Namun, apakah dengan adanya 2 tim reformasi ini akan bentuk Polri lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dualisme reformasi Polri, kami telah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari, Komisioner Kompolnas, dan Aulia Rizal, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Selamat malam, Ibu Ida. Mas Rizal, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Davi. Malam Mas Rizal. Malam Ibu Ida. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, ada persepsi bahwa nanti akan terjadi tumpang tindih tupoksi dari tim reformasi yang dibentuk di internal Polri dan juga yang dibentuk oleh Istana. Tanggapan Anda? Ya, Mas. Niat baik itu harus berpikiran baik dulu ke depan. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau pemerintah itu mau membuat tim reformasi, kemudian Polri itu juga membuat reformasi, artinya apa? Bahwa Polri ini adaptif terhadap apa yang diinginkan yang kemarin itu 17+8. Polri sudah mengambil langkah-langkah. Kemudian secara internal tentu saja ini bagian dari membangun Polri yang lebih baik. Nah, saya pikir Pak Kapolri sudah membuat ini untuk merespon semua yang ada di masyarakat ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan mengenai tim yang dibentuk pemerintah, saya pikir ini akan menjadi sangat bagus kalau keduanya ini kemudian bersama, ketemu bersama, kemudian menyajikan apa yang diinginkan, kemudian Polri apa yang diinginkan, maka akan ketemu dan ini akan semakin membuat satu ibaratnya jalan mobil ini akan semakin baik. Saya pikir itu niat baiknya dulu yang harus kita respon. Baik, saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, Anda optimis 2 tim ini bisa berjalan saling melengkapi? Ya, Mas Davi, ada 4 hal atau 4 catatan yang perlu saya sampaikan soal respon Kapolri atau institusi polisi ini yang juga ya membentuk secara simultan ketika Presiden mau membentuk tim reformasi atau Komisi Reformasi Polri ini. Pertama yang harus diingat bahwa Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu secara konstitusional adalah alat negara. Jadi kalau dia adalah alat negara, Polri itu bukan aktor penyelenggara negara yang membuat kebijakan sebagai decision maker gitu. Kan nggak ada juga soal Presiden memerintahkan bahwa Polri membentuk tim sendiri gitu, kan nggak ada. Nah, artinya kita melihat ini ada kecenderungan atau indikasi ya, apakah ini bentuk cara polisi untuk mempertahankan status quo, menyelamatkan kepentingan institusinya sebelum ada rencana agenda reformasi Polri yang akan digagas atau dibangun oleh pemerintah gitu atau presiden gitu. Nah, bahkan kalau seandainya kita ingin jauh lebih mengkritisi, bukankah ini selain bentuk resistensi atau bentuk pembangkangan secara halus gitu ya? Karena nggak ada perintah kan dari presiden untuk membentuk itu. Nah, dualisme ini yang itu catatan 1 baru Mas. Nah, catatan kedua yang perlu dipahami dalam hukum secara asas ya. Itu kan ada asas namanya
nemo judec in causa sua gitu. Apa artinya? Tidak ada orang yang boleh mengadili, mengevaluasi dirinya sendiri. Itu asas untuk agar dalam konsepsi negara hukum tidak ada benturan atau konflik kepentingan gitu. Kalau polisi lagi yang melakukan reformasi ya ada konflik kepentingan itu. Nah, baik. Oke, ditahan dulu Mas Rizal. Saya ke Bu Ida. Bu Ida, betulkah ini bentuk pembangkangan karena tidak ada mandat secara langsung dari Presiden untuk Polri membentuk tim transformasi sendiri? Ya, begini. Saya pikir tidak ada sejarahnya Polri itu membangkang terhadap pemerintah. Tidak ada. Jadi saya sebagai salah satu komisioner Kompolnas yang mengawasi kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kinerjanya ini, saya pikir ini harus dikritisi dengan baik. Artinya melihat sesuatunya itu dengan positif. Kan kita maunya baik. Itu kita maunya baik. Nah, bahkan kami pada saat sprint itu turun, kami juga langsung mengkritisi, loh, kok nggak ada poluannya yang masuk di dalam tim? Maka itu bagian dari kami. Saya pikir dalam sejarah tidak ada Polri itu membangkang terhadap pemerintah. Karena apa? Negara ini harus dibangun dari semua unsur yang untuk memajukan negeri ini. Jadi itu saja saya berpikirnya, dan kami akan selalu siap untuk mengawasi Polri, dan selama ini sudah kita lakukan, bahkan lebih keras dari sebelumnya itu. Oke, Bu Ida, kemudian apa jaminannya tim reformasi Polri bentukan sendiri ini akan dijalankan secara transparan, kemudian diragukan juga karena tidak melibatkan masyarakat sipil, tokoh-tokoh dari luar kepolisian? Begini, kalau sejauh yang kami pahami, Kapolri juga melibatkan eksternal, yaitu teman-teman dari masyarakat sipil untuk melakukan reformasi itu. Saya sepakat bahwa reformasi itu tidak bisa dilakukan sendiri dan memang perlu dari orang lain juga. Yeah. Artinya ini goodwill dari kepolisian untuk mau mentransformasikan reformasi ini. Jadi ada goodwill-nya. Kemudian masyarakat sipil silakan saja mengkritisi, selama ini toh Polri juga terbuka. Bahkan kami kalau ngomong keras pun kepada ke Polri, mereka mau menerima. Baik, Mas Rizal, tanggapan Anda? Iya, jadi kan kalau kita melihat ya, selain nggak ada arahan dari kan harusnya kepolisian itu menyerahkan dan mempercayakan kepada pemerintah untuk membentuk tim independen, tim yang efektif untuk bisa menjalankan agenda reformasi kepolisian. Karena sebetulnya reformasi kepolisian itu secara konstitusional itu kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan DPR. Karena itu yang selama ini kita kritik kan, karena nggak ada political will, tidak ada kemauan politik dari pemerintah dan DPR untuk melaksanakan, untuk menjalankan, untuk melanjutkan agenda-agenda reformasi kepolisian. Makanya situasi kepolisian seperti yang kita lihat dan rasakan oleh banyak orang sekarang, begitu. Oke, kemudian bagaimana ini akan berjalan dalam prediksi Anda ketika nanti juga tim bentukan pemerintah sudah dibentuk, bagaimana kemudian tupoksinya? Iya, saya juga nggak tahu ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat perintah Kapolri ya, yang tanggal 17 September awalnya, yang kemudian yang seperti yang diinformasikan oleh Bu Ida sudah memasukkan komposisi yang relatif ada representasi gender perempuan itu kan nggak jelas sebetulnya maksudnya seperti apa. Dibentuk secara substansi dalam surat perintah itu ada anggota-anggota, ada soal harus menjalankan transformasi dan reformasi kepolisian seperti apa begitu, kan nggak dijelaskan, nggak dideskripsikan atau dinarasikan secara jelas sehingga kita tahu sebetulnya apa agenda
yang mau diusung oleh kepolisian, begitu. Oke, baik. Nanti kita lihat akan seperti apa tim reformasi bentukan pemerintah dan seperti apa implementasi pekerjaan transformasi di tubuh Polri-nya seperti apa. Terima kasih Mas Rizal sudah bergabung bersama kami. Bu Ida juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak Ibu, sehat selalu. Malam Mas Rizal. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemirsa, Presiden Prabowo suarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. One country can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Pidato perdana Presiden Prabowo di sidang umum PBB tuai pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pujian itu disampaikan saat pertemuan bilateral antara negara Timur Tengah atas undangan Presiden Trump. Presiden Trump dalam pengantar pertemuannya tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum, tapi juga menyempatkan diri mengapresiasi Presiden Prabowo. Trump melontarkan pujiannya secara terbuka. Presiden Amerika Serikat itu menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika Serikat. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden ke-8 itu semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sejak lama memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Apa ya? Bangga.
Enggak, kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain bertemu dengan Presiden Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, Presiden Prabowo juga bertemu dengan tokoh filantropi dunia, salah satunya pendiri Gates Foundation Bill Gates. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin dunia membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, hingga riset. Berkat kerjasama dan bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo memberikan anugerah penghargaan Order of Distinguished Stars atau bintang jasa utama kepada Bill Gates. Tercatat Bill Gates telah memberikan bantuan di bidang kesehatan kepada Indonesia sebesar 7 hingga 8 triliun rupiah yang difokuskan untuk mendukung bidang kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan. Mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin. Jadi dengan pertimbangan itulah saya memutuskan memberi tanda kehormatan, dan juga tim kami dari Danantara berbicara terus sama yayasan beliau untuk bersama-sama mencari proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek untuk membantu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Rombongan kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla diserang oleh pesawat nirawak Israel di perairan internasional Laut Mediterania. Serangan drone terjadi berulang kali saat rombongan kapal menuju Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Komite Internasional untuk Menerobos Pengepungan Gaza ICBSG melaporkan drone-drone Israel menjatuhkan proyektil pembakar ke kapal Yulara dan Ohwaila. Salah satunya berupa bom asap, sedangkan yang lainnya mengenai penghalang kapal sebelum jatuh ke laut tanpa menyala. Komite juga melaporkan adanya 2 ledakan keras yang diduga granat kejut terdengar di dekat rombongan kapal tersebut. Tak ada laporan soal korban jiwa maupun kerusakan besar, namun protokol darurat diaktifkan di semua kapal. Selain itu terjadi gangguan elektronik yang mengganggu komunikasi. Pemirsa, topan super raksasa siklon tropis terkuat dunia tahun ini menghantam Hong Kong. Inilah momen sebuah hotel dihantam gelombang banjir saat topan super raksasa menghantam Hong Kong. Sedikitnya 14 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan topan terkuat dunia pada tahun ini. Tak hanya di Hong Kong, topan raksasa juga menerjang kawasan Guangdong, China dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang banjir. Pemirsa, kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan warga terluka dan sepeda motor dirusak. Dan kasalanan boru, dan kasalanan makatai. Sedonakin nama satu ide sisi tong. Ah, dokon. Tangan kudok tuh sama mereka kena tertindas nih kudok. Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terus terjadi. Ratusan pekerja mendatangi wilayah masyarakat adat Sihaporas yang letaknya di antara perusahaan perkebunan.
Saat warga sedang menanam tanaman di tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat, ratusan pekerja perusahaan menghalangi warga. Aksi itu dilakukan karena menurut pekerja lahan yang mereka tanami merupakan milik perusahaan. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu mengalami luka akibat pukulan benda keras dari ratusan karyawan. Sebanyak 33 orang mengalami luka sementara gubuk dan kendaraan warga dibakar. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan perabahan kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan